Oke, kita hari ini bakal bakal ngapain ya? Hari ini bakal apakah udah masuk? Udah bisa ya? Apakah suara saya kedengeran? Kalau misalnya ada yang masuk, udah kalau misalnya sudah kedengeran, tolong mungkin bisa tinggalkan pesan di kolom komen. Jadi kita hari ini mungkin bakal ngobrol-ngobrol soal seputar produk yang lagi yang mungkin bakal ada potensi buat meledak di saat Ramadan. Kita bareng sama-sama ngelihat di kalau data ya. Mungkin saat ini orangnya baru dikit ya. Kita mungkin ya sambil ngobrol-ngobrol. Kalau ada pertanyaan kakak digital marketing info, kakak sebelumnya juga pemakai kalau data kah? Kalau misalnya kakak punya pertanyaan, boleh ditinggal di kolom komentar. Kita boleh ngobrol bareng-bareng gitu. Buat yang baru masuk juga, boleh tinggalkan komen ya. Hari ini kita mungkin bakal live seputar riset-riset barang yang kemungkinan bakal meledak di masa Ramadan. Iya, jadi kita hari ini sekalian kita perkenalkan dari fitur kalau data bagi yang pengen tahu cara pemakaiannya kalau data juga nanti bisa tinggalin pertanyaan, bisa ikuti kita langsung. Dan di akhir live kita juga bakal kasih semacam hadiah mungkin bisa dibilang hadiah buat uh, member kita yang dalam WhatsApp group. Kita bakal bagiin satu report Excel tentang hasil produk yang punya potensi di masa Ramadan. Jadi bagi yang belum join ke grup WhatsApp kita, bisa dilihat dari profile kita ya, bisa join ke grup WhatsApp kita. Nanti sehabis live kita bakal kirim satu file Excel tentang kayak report gitu tentang detail dari produk yang punya potensi di masa Ramadan. Iya. Oka Digital Marketing Info juga pernah pernah pakai ya, pernah pakai, sering pakai juga ya. Nemu ide konten dari kalau data baik kak. Kalau misalnya ada pertanyaan juga nanti kita bisa sambil ngobrol, sambil tanya-tanya apa yang perlu, apakah mungkin ada permasalahan di sekitar pemakaian kalau data atau gimana. Selamat datang juga yang baru masuk. Bagi yang belum follow bisa follow kita juga ya. Hari ini kita santai aja kok, santai aja. Kak Uus Beauty Shop nggak telat kok, baru masuk kok, kita baru mulai. Kita baru mulai. Jadi belum telat ya, kita baru ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya ada pertanyaan, hari ini kita santai aja. Hari ini santai aja, cuma seputar pemakaian kalau data. Wah, Mas Imam juga masuk ya. Mas Imam, selamat sore Mas Imam. Kak Digital Marketing Info. Reportnya Reportnya akun saya ini akun edukator kak, mungkin lebih mengarah ke produk digital. Mas Imam. Maksudnya gimana ya kak? Kak Digital Marketing Info. Mengarah ke produk digital maksudnya gimana ya? Mas Imam, pengen ikutan live bareng nggak? Saya juga kurang pengalaman ini di bagian live live kayak gini. Ya kita hari ini bukan live edukasi lah. Kita hari ini cuma seputar tanya jawab. Kita riset bareng lah istilahnya ya. Riset bareng. Oke, oke, ngerti Kak di kita marketing info. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga, kita sambil sambil kita ngobrol, sambil kita coba-coba buka di kalau data ya. Sebelumnya saya pengen tahu apakah dari kakak-kakak yang sering pakai kalau data ada pertanyaan nggak? Misalnya di fitur mana yang kurang jelas atau nggak tahu kalau data gunanya gimana sih gitu. Kalau ada pertanyaan silakan di atau apa ya tinggalin di kolom komentar gitu ya. Kita santai aja hari ini ya. Santai aja sambil ngobrol sambil buka-buka kalau data. Nah, ini di bagian kalau kita pertama kali masuk kalau data kan, pakai itu ya, pakai komputer. Oh, ada kabar baik. Uh, kita fitur mobile dari kalau data udah bisa diakses loh dari HP. Baru naik sekitar kemarin kayaknya ya. Iya kemarin kemarin atau ya kemarin kita baru upgrade. Sekarang kalau misalnya pakai HP gitu udah bisa buka versi mobile dari kalau data, udah bisa ngelihat detailnya. Jadi dari semua penjualnya, kreator, produk udah sampai ke detail-detailnya, pendapatan mereka semua udah bisa dilihat. Jadi bagi yang mungkin kurang praktis lah kan, dulu kita juga sering dengar banyak yang ngomong
kurang praktis kalau pakai komputer ya. Jadi kita sekarang udah bisa pakai mobile. Udah ini itu udah kita udah upgrade di versi mobilenya. Tapi kalau bagi saya sih ya, maksudnya tapi ini pribadi ya. Kalau saya pribadi saya lebih senang pakai komputer. Soalnya kita bisa ngelihat data lebih gede kan soal layarnya. Tapi ini ya tergantung ada beberapa orang mungkin yang memang kerjaannya di jalan atau gimana gitu kan nggak mungkin bisa stay pakai komputer. Nah, versi mobile juga bisa dilihat. Oh, Kak Uus Beauty Shop kebetulannya. Kak Uus Beauty Shop bisa langsung coba yang versi mobile. Ntar kalau misalnya ada masalah atau gimana juga bisa kasih tahu kita ya. Bagi yang baru masuk juga, kita nanti setelah selesai live ini kita bakal istilahnya ya kayak share lah, kita ada kayak report dalam bentuk Excel tentang detail dari produk-produk yang lagi tren belakangan ini di TikTok Shop. Nanti kita bakal share di WhatsApp grup kita. Jadi bagi yang belum masuk ke WhatsApp grup kita bisa masuk, bisa join ke grup kita ya. Dari klik dari profile ada linknya kok. Bisa langsung masuk. Nah, kita sambil ngobrol ya. Ini kan kalau kita pertama masuk di Kalau Data, kita bakal disuguhkan dengan beranda ya. Nah, di beranda ini sebenarnya kita bisa melihat beberapa fitur kayak ini ada video tutorial, atau mungkin saya kecilin dulu ya ini ya. Nah, ini ada video tutorial gimana cara meningkatkan penjualan data e-commerce dengan Kalau Data. Nah, sebenarnya di video ini kita bagi lagi jadi 3 macam. Buat penjual, buat kreator, buat agen. Jadi kan kita macam-macam topik sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak sekalian ya. Ini misalnya penjual, kita mungkin pengen tahu, kita baru mau mulai nih. Langkah dari 0 sampai 1-nya, langkah dari awal gimana sih cara membuka toko di TikTok Shop. Atau gimana sih cara mau memulai toko di TikTok Shop. Kita risetnya pakai Kalau Data kan. Nah, mungkin bisa lihat caranya gimana. Kita punya tutorialnya, bisa langsung mulai. Bakal keluar video di sini. Atau mungkin bagaimana menemukan trennya lagi, trend market. Bagaimana cara menemukan kreator potensial. Bagaimana cara menghasilkan uang secara cepat dan lain-lainnya ya. Bagi penjual. Bagi kreator kita juga bisa sama bagaimana cara menjadi kreator yang berpenghasilan tinggi. Kita bisa lihat video tutorialnya. Bagaimana menemukan target patokan kreator. Jadi misalnya nih, saya kan baru mulai dari TikTok Shop. Saya pengen adalah salah satu kreator mungkin jadiin panutan saya ya. Jadiin patokan saya buat saya belajar. Saya lihat sih gimana cara dia, strategi dia. Nah, kita bisa belajar dari dia. Kita bisa lihat video di sini. Bagaimana cara viral dan cuan dan lain-lainnya. Ini kakak semua bisa lihat di sini ya. Termasuk buat agensi atau MCN, gimana cara memakai Kalau Data buat memenuhi kebutuhan, bisa lihat di sini. Ada pertanyaan, usul Kak mungkin bisa diadakan kelas buat para seller yang memakai Kalau Data. Buat kelas kita masih belum pede Kak, kalau terus terang. Maka kita juga sebenarnya juga kita cuma sekarang juga mengadakan live juga sekalian bagi yang pengen tahu tentang cara pakai Kalau Data, kita sekalian jelasin gitu. Tapi kalau buat kelas kita belum sampai lah ya. Mungkin kita juga perlu persiapan, siapin kurikulumnya dulu, isi kelasnya. Atau mungkin kalau Mas Imam masih dalam, mungkin Mas Imam kita bisa bikin kelas bareng mungkin. Nah, atau mungkin kita mungkin bisa sama KOL yang lainnya bisa bikin kelas bareng. Kita bersedia kok, misalnya kita kasih bantuan support dari bentuk kurikulumnya atau gimana nya. Tapi kalau buat sekarang sih kita belum ada ya. Kita lagi mungkin ke depannya. Mudah-mudahan. Oke. Muzaki Ahmad, saya ingin belajar kelas affiliate Kak. Kakak mungkin bisa hubungi layanan service kita. Mungkin nanti kita bisa coba hubungkan dengan partner kita. Ya Kak ya. Buat kita sendiri kita nggak punya Kak. Kita nggak punya, tapi mungkin bisa diituin. Bisa dihubungin ke belakang. Dari kakak kebutuhan rumah 354, bagi tips bagaimana cara menghasilkan uang di TikTok dengan cepat. Kita nggak punya tips buat menghasilkan uang di TikTok dengan cepat Kak. Tapi kita punya cara buat mengoptimalkan pemakaian TikTok atau penggunaan TikTok gitu Kak. Mungkin kakak bisa lihat dari video-video tutorial kita juga ya. Tutor memanfaatkan Kalau Data secara maksimal. Oke, hari ini kita juga kebetulan tema kita riset barang yang akan meledak di TikTok saat Ramadan. Tapi kita juga mungkin bakal
kayak otak-atik lah satu persatu data dari kalau data gimana cara pakainya gitu. Asmi bisa tolong ambilin air gua nggak? Haus gua. Oke ya. Jadi mungkin tadi ngomong tadi di bagian beranda kita bisa ngelihat video. Nah, bisa melihat video. Terus di bagian bawah kita punya fitur mengikuti ya. Fitur mengikuti ini di bagian beranda ya, bagian tadi kelewatan. Ini di bagian beranda. Nah, di bawah kan ada fitur mengikuti nih. Nah, fitur mengikuti kita kan bisa ada dua macam, kreator, penjual, terus ada waktunya juga ya. Maaf ya, haus. Oke. Oh, maaf bagi yang puasa ya, maaf bagi yang macam puasa. Maaf banget. Ada sesuai waktunya. Terus kita juga di bawahnya ini gunanya gimana sih? Misalnya kita kan punya kompetitor yang pengen kita lihat gitu kan, misalnya dia punya pendapatannya atau datanya gitu ya, mungkin kita bisa langsung masukin kreatornya di sini. Kita antara bisa kita tambahin, kita cari sendiri, atau bisa juga kita pas kita ntar di menu kreator kita klik fokus di avatar mereka, ntar bakal masuk ke sini. Jadi kita setiap kali kita buka kalau data, kita nggak perlu cari ulang lagi, dia bakal otomatis ada di sini dan kita bisa lihat datanya. Jadi misalnya saya udah tambahin Bittersweet by Najla. Nah, setiap kali saya buka kalau data saya bakal udah ada di sini, saya tinggal klik atau kita langsung lihat aja pendapatan dia beberapa waktu terakhir gitu. Ya, kita bisa atur lah kemarin, 7 hari terakhir tuh dan sebagainya ya. Kayak ada berapa itu. Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada kayak video-video atau live stream yang lagi hot dalam 24 jam terakhir. Nah, itu dari segi tab menu beranda ya. Oh iya, santai saja. Ya, Kak Muzaki Ahmad, saya juga kelupaan tadi, Kak, sengaja, maaf ya Kak ya. Tadi kasihkan ngomong gitu. Nah, di bagian beranda kita punya fitur negara dan kategori. Nah, kakak-kakak semua kurang lebih tahu nggak gunanya fitur di negara dan kategori ini? Nah, di sini kan kita bisa ngelihat nih beberapa negara nih kan, banyak penghasilan negara, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia. Buat Kak Elvin Boers, sederhananya kalau data ini berguna untuk siapa saja. Berguna buat semua pengguna TikTok Shop, Kak. Baik itu kreator bisa pakai kalau data buat ngeriset produk mana yang lagi berkembang, lagi ngelihat kreator lain kurang lebih yang mungkin sepantaran mereka gimana sih cara menjualnya, baik lewat videonya atau live streamnya, waktu streamingnya kapan, gitu ya. Nah, juga bisa kalau buat seller mungkin bisa menggunakan kalau data buat ngecek kompetitor, gimana sih strategi penjualan mereka, terus gimana sih bisa mencoba mencari kreator mungkin buat jadiin afiliator, soalnya kan kita bisa menemukan nomor kontak dari kreator ya di sini ya, dari kalau data ya, secara cepat ya. Nah, buat riset kompetitor bisa banget Kak. Buat riset kompetitor kan berarti kita juga, misalnya saya nih jualan komputer lah, saya jualan komputer. Nah, saya pengen tahu misalnya, aduh saya belakangan nih kok stuck ya, misalnya nggak, penjualannya kurang bagus. Nah, mungkin saya coba lihat kompetitor saya dia gimana sih, apakah dia juga kurang lebih sama dengan saya, atau dia lebih bagus. Nah, kita kan bisa lihat, wah tahunya kompetitor saya dia jualan lebih bagus misalnya datanya ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dia gimana cara dia kerjainnya, video dia gimana sih cara dia bikin videonya. Kalau dia live, dia jam berapa sih live-nya gitu kan. Nah, itu kan juga bahan buat analisa kita ya. Buat analisa dan buat riset kompetitor ya. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, mungkin kita bisa lihat, nah siapa sih afiliator yang bantuin kompetitor kita buat jualan. Nah, mungkin kita bisa coba hubungi. Saya juga punya produk yang sama nih, kamu bisa bantuin saya jual nggak, kayak gitu kurang lebih ya. Toko Bagus 777 hadir Kak. Terima kasih udah hadir Kak. Oke, eksplorasi kategori potensial gunanya ini kita bisa lihat ya. Di sini ada semua kategori. Kita bisa lihat selengkapnya.
Terus juga ada fitur-fitur yang bisa dimain-mainkan ya. Misalnya buat lihat pendapatan dari ini gunanya buat kalau misalnya kita baru mulai di TikTok Shop. Nah, kita pengen lihat kategori mana yang punya potensi gitu di TikTok Shop. Nah, mungkin kita bisa lihat pendapatan. Nah, kategori mana yang pendapatannya lebih di 250 juta. Berarti kan kategorinya lumayan gede ya. Nah, kita bisa main-mainin filternya nih, tingkat pertumbuhannya. Kategorinya apakah bertumbuh atau stuck atau mungkin menurun gitu ya. Di sini sih nggak ada pilihan menurun sih, kita cuma 0 doang ya, apakah nggak tumbuh gitu. Nah, ini bisa kita pilih 30%. Rata-rata pendapatan toko tunggal. Nah, ini misalnya saya perkirakan kalau misalnya saya juga jadi toko, saya juga main di kategori ini. Nah, saya kira-kira bisa dapat pendapatan berapa gitu kan. Soalnya kan rata-ratanya ya. Adalah patokannya gitu ya. Tingkat kategori ini misalnya ini kategori level 1, level 2 dan level 3. Mungkin saya jelasin sekalian ya. Level 1 ini berarti yang kayak ini, misalnya fashion muslim. Ini level 1. Nah, di bawahnya ini hijab, ini level 2. Kalau masuk ke bawahnya lagi, di busana muslim wanita ini level 2 juga. Tapi masuk lagi ke dalamnya, ada gamis dan gaun, ini level 3. Nah, ini bedanya level 1, level 2, level 3 ya. Nah, kalau misalnya saya pengen maunya lebih detail, mungkin saya bakal pilih level 2 lah minimal ya. Soalnya level 1 terlalu gede kategorinya. Nah, terus ini rasio pendapatan 3 toko teratas. Ini misalnya kurang dari 50%. Ini bisa dipilih juga. Ini mungkin saya jelasin di bawah. Nah, misalnya kita menemukan ada kategori aksesoris mobil ya. Pendapatannya kurang lebih segini selama mungkin kalau kita lihat waktunya 30 hari. 30 hari dia kurang lebih dari kategori ini punya pendapatan sekitar 4 miliar. Tingkat pertumbuhan pendapatannya 67,4, berarti dia lagi naik-naiknya nih. Pendapatannya lagi tumbuh ya. Nah, ini tren pendapatannya dari sebulan terakhir kurang lebih di tengah-tengah ini tiba-tiba naik dan lainnya ya lumayan datar ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya lumayan tumbuh lagi nih. Kalau dilihat dari grafiknya. Nah, jumlah toko. Nah, di kategori ini di TikTok Shop ada 584 toko yang main di kategori ini. Nah, rata-rata pendapatan dari toko ini kalau ya sekitar 6,91 juta sebulan lah ya dari per toko. Rata-rata ada ini tingkat 2. Terus rasio pendapatannya 35%, maksudnya 3 toko teratas yang main di kategori ini di TikTok Shop, dia udah memakan market share sekitar 35% dari keseluruhan di kategori dari pemain di kategori tersebut. Nah, ini sama yang rasio pendapatan 57%. Ya, ini berarti ya dari total dari 10 toko market share-nya 57%. Nah, ini detailnya kita bisa masuk ke dalam. Nah, kurang lebih gitu ya. Tapi saya nggak akan jelasin lebih jauh ya. Kita cuma bakal jelasin fiturnya aja. Bagi kakak-kakak yang pengen lihat lebih jauh mungkin bisa langsung coba sendiri ya. Nah, ini negara dan kategori. Gunanya ya buat nge-research kategori mana yang punya peluang di TikTok Shop ya. Buat niche-nya gitu ya. Saya sekalian lihat dari komentar dari kakak trik dapat duit. Oh, berarti seller bisa manfaatkan kalau data buat cari affiliate yang mau bantu pasar. Bener kak? Tapi mungkin nanti saya bakal sampai ke sana ya kak ya. Bagi yang baru masuk yang belum subscribe, kita bisa subscribe, bisa follow dulu ya. Dan nanti kita di akhir live kita juga bakal share kayak report dalam bentuk Excel tentang hasil detail dari produk yang pendapatannya lagi naik lah, punya peluang di masa Ramadan. Nanti kita bakal share di WhatsApp grup kita. Jadi bagi yang belum join, bisa lihat di profile kita, bisa klik linknya, bisa join ya. Nanti kita bakal bagiin di akhir live kita. Ya, bagi yang belum follow dulu ya. Juga bisa bantu buat share kita punya live. Oke. Satu-satu ya kak ya. Jadi sekarang kita sampai di mode penjual. Harusnya nggak ada pertanyaan ya. Mode penjual harusnya so far oke ya kakak-kakak semua ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Di mode penjual ya sama, kita logika lumayan mirip, jadi lumayan simple sebenarnya pemakaian kalau data.
Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi ibaratnya kalau data ini kalau bisa saya umpamakan seperti toko serba ada lah. Semua barang ada, tapi tergantung kita masuk ke toko itu, kita pengen cari barang apa gitu. Nah, baru kita misalnya kita pengen pergi cari barang, misalnya kayak pakaian, mungkin kita pergi ke bagian rak pakaian ya. Kayak gitulah istilahnya. Jadi semuanya ada tapi tergantung keperluan kita. Nah, ini sama, kita bisa lihat semua kategori-kategorinya. Kalau kita pengen langsung filter berdasarkan kategori ya. Kalau misalnya kita pengen lihat secara umum, kita bisa lihat filternya ada pendapatan dari toko, sumber penghasilannya, apakah dia jual sendiri, apakah dari afiliasi doang, atau dari shop. Nah, ini kita bisa pilih. Kalau semua berarti semua dimasukin ya, total pendapatannya ya. Tren pendapatan sama, apakah sedang tumbuh atau enggak gitu. Nah, misalnya kayak gini kan kita kelihatan lagi enggak sedang tumbuh ya. Kemungkinan kalau saya pilih sedang tumbuh, kita nggak bakal bisa ngelihat yang paling atas ini. Harga unit, dia harga jual per unit produknya berapa sih, kurang lebih kisarannya gitu. Tipe sellernya, apakah dia brand, merek, ataukah dia cuma eceran gitu ya, pengecer gitu. Nah, kurang lebih gitu. Ini bisa dimainin juga filternya. Nah, ini kita sampai ke menu kreator. Ini bagi kakak tadi yang kakak trik dapat duit ya, yang tadi nanyain gitu, apakah bisa digunakan buat mencari afiliator buat bantu pasarin ya. Nah, ini di sini di bagian tab menu kreator ini kak, sebelumnya sama di kategorinya kita bisa pilih, tapi kita nggak usah pilih ya sekarang ya, soalnya sama, kita juga nggak usah pilih, kita lihat secara umum aja. Nah, di filter ini kita bisa lihat kan pendapatannya nih dari kreatornya berapa, sumber pendapatannya apakah dia dari video, dari live, dari showcase. Nah, ini berguna gimana? Misalnya saya nih kreator nih. Saya kreator, saya pengen punya benchmark dari kreator lain. Saya pengen belajar dari kreator lain, punya patokan ya. Nah, mungkin, tapi saat ini saya masih belum bisa live. Saya cuma bisa bikin video misalnya. Atau kebalikannya, saya cuma bisa live, saya nggak bisa bikin video. Nah, mungkin bisa berguna di bagian sini, kita sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin saya cuma bisa bikin video. Nah, saya pilih video. Nah, otomatis cuma keluar yang orang-orang yang pendapatannya cuma dari video kan. Nah, nanti saya tergantung lagi, misalnya sekarang saya punya pengikut baru 1000. Nah, mungkin saya lihat kreator lain yang kurang lebih sama saya lah. Nah, mungkin saya taruh minimalnya taruhlah 100 lah misalnya ya, terus maksimalnya 1000. Nah, kita konfirmasi. Nah, ini juga bakal keluar orang-orang yang kurang lebih sama seperti saya ya, dengan pengikut tidak lebih dari 1000. Kita sedikit nunggu bentar karena lagi membuat data ya. Nah, di sini ada tren pendapatannya, apakah sedang tumbuh. Nah, ini udah keluar ya. Ini misalnya kayak kakak yang nomor 1 ini, Natia Widya. Dia jualan baju dress ya. Ya, dress. Pengikut cuma 943. Pendapatannya dalam 7 hari terakhir, 7 hari ya, 101 juta. Nah, ini pendapatannya juga adalah, kita bisa lihat grafiknya ya. Nah, terus dan dia sumber pendapatannya cuma dari video. Nah, mungkin saya bisa lihat, ini kurang lebih nih, saya juga mungkin di bagian dress misalnya, saya juga kurang lebih pendapatannya segini. Nah, kita bisa lihat, oh dia bikin video kayak gini, mungkin saya juga bisa belajar ya, saya bisa bikin video yang mungkin kurang lebih sama gitu ya. Nah, kurang lebih gitu cara menggunakannya, cara menggunakan filternya kak. Jadi kita gunakan filter sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Terus di bagian ini ada tingkat engagement. Tingkat engagement misalnya, apakah setiap kali kreator ini dia bikin video atau dia live gitu, apakah yang like tinggi, apakah yang kasih komen tinggi, apakah yang share juga banyak gitu. Nah, ini termasuk dalam kategori engagement. Nah, ini berguna biasanya buat seller nih, misalnya seller yang pengen mencari afiliator. Nah, kita bakal pertimbangkan ini kan, soalnya makin tinggi tingkat engagementnya, kemungkinan produk yang bisa kejual kemungkinannya makin lebih tinggi gitu kan ya. Nah, kita bisa pilih nih tingkat engagement bisa tinggi. Nah, ini kontak kreator. Ini kontak kreator.
buat seller yang pengen mencari affiliate. Setelah kita pilih-pilih yang di atas tadi filternya ya. Nah, kita bisa pilih mungkin misalnya WhatsApp. Nah, bakal keluar cuma kreator yang mempunyai yang taruh WhatsApp di akun TikTok mereka. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya. Ini WhatsApp bukan dari Kalau Data. Ini WhatsApp semuanya disediakan oleh para kreator ini sendiri. Kita cuma memfilter. Soalnya kan ada beberapa kreator yang bersedia dihubungi melalui WhatsApp kan. Nah, mereka biasa bakal pasang di akun mereka. Tapi ada beberapa mungkin yang kurang bersedia dan mereka tidak pasang. Nah, kalau yang bersedia dan kita pasang, ya berarti dia bersedia buat dihubungi ya. Kita bisa filter melalui Kalau Data. Buat memudahkan kita kalau mau menghubungi melalui WhatsApp gitu. Nah, terus di terakhir ada filter status MCN. Ini biasa berguna buat para agensi, para MCN yang pengen mencari kreator yang buat kerjasama ya. Jadi kita punya status MCN, ada apakah dia udah tekan kontrak dengan MCN tertentu atau dia masih berstatus belum tanda tangan nih, dia masih free. Nah, ini dari status MCN. Nah, kita bisa juga masuk ya ke dalam kalau misalnya pengen lihat detailnya. Nah, ini kita masuk ke kreator berarti ya. Kita bisa lihat kreator ini dia mandiri, bersedia dihubungi. Terus MCN-nya not sign, pengikutnya berapa. Dia sini udah langsung masukin nomor WA dia ya, dan dia juga punya kontak kreator yang bisa diklik. Kita bisa langsung hubungi dia lewat WA, tapi saya nggak bakal klik di sini ya. Kita juga bisa riwayat dia gimana sih. Nah, ini mungkin buat dan lain-lainnya ya. Ini juga bisa buat sebagai bahan untuk buat bahan riset ya. Nah, termasuk di produk juga, kita juga punya kategori produk dan kita bisa mencari sesuai dengan kebutuhan kita ya. Mungkin saya juga nggak bakal perlu nggak sih saya jelasin sesuatu yang ini bagian produknya. Soalnya kayaknya kalau menurut saya sih Kalau Data lumayan simple sih, karena kita udah mulai dari penjual, kreator, produk, live stream video. Sebenarnya sih kita punya kayak logika yang sama dan gampang digunakan gitu. Nah, kembali lagi makanya mungkin saya jelasin tergantung kita pengennya kayak gimana. Soalnya kayak Kalau Data kayak toko serba ada ya. Kita pengennya gimana gitu. Misalnya kita harus mikir sendiri gitu. Misalnya kita pengennya, saya sebagai kreator baru, saya pengen lihat kreator lain gimana sih, apakah mereka penjualannya bagus atau enggak, dia menjual lewat cara apa. Nah, itu berarti kita cari ke bagian kreator. Nah, kita lihat dari mungkin dari follower yang kurang lebih sama dengan kita. Dia terakhir ini data dia gimana, apakah bagus. Kalau misalnya bagus, kita lihat lagi dia jualnya pakai cara apa, video. Kalau misalnya video, mungkin kita bisa lihat dia video kurang lebih kayak gimana videonya ya. Nah, kalau misalnya live, kita bisa lihat jam live-nya gimana, durasi live-nya gimana, dan kurang lebih dia selama live, mungkin kalau misalnya kita bisa perhatiin, kedepannya kita bakal ada fitur buat merekam aktivitas live ya. Jadi kedepannya kita bakal bisa melihat rekaman dari live-nya dia, dan mungkin kita bisa lihat, di menit keberapa tiba-tiba penjualannya meningkat nih. Nah, kurang lebih di menit segitu dia lagi ngapain tuh? Misalnya dia lagi, apakah dia kasih gift misalnya, atau dia ada ngomong sesuatu yang bikin orang tertarik. Nah, itu bisa jadi bahan riset kita, bahan analisa kita, bahan pembelajaran kita. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih harusnya bulan April bakal naik ya, Asmi ya. Bulan April yang fitur live record live stream itu kita bakal udah ada ya. Bulan April ya, iya. Bulan April bakal udah ada. Kurang lebih setengah bulan lagi ya. Ya kurang lebih mungkin 2 minggu lah ya. Soalnya IT kita juga lagi push buat itu, buat naikin fiturnya. Nah, berarti yang ini oke ya. Kita juga mungkin nggak usah jelasin satu-satu ya. Produk apakah dia menjual lewat cara afiliasi atau enggak, atau ini mungkin berguna bagi kreator yang pengen mencari produk mana yang bagus buat dijual ya. Mungkin bisa cari di sini afiliasi. Ya, berarti ini produknya terbuka buat afiliasi. Harga unit bisa dipilih. Tren pendapatannya, ini juga penting kita pilih yang sedang tumbuh. Mengapa ya? Mengapa kita pilih sedang tumbuh? Soalnya kita kan di TikTok biasanya kan kita juga pengennya menjual produk yang memang lagi tren dong. Kalau misalnya trennya udah lewat gitu, dia lagi menurun, ya kemungkinan kalau kita sekarang baru mulai masuk ke produk itu, ya kemungkinan juga udah nggak ada peminatnya lagi ya. Jadi
maka kita pilih yang sedang tumbuh. Nah, sumber pendapatannya kita bisa lihat dari live, video, atau shop juga seperti yang saya ngomong tadi, sesuai kemampuan kita. Kalau kita bisa live, kita pilih live, kita lihat, pelajari gimana cara orang lain melakukan live. Kalau misalnya dari video, ya kita pilih video. Kayak gitu ya. Jumlah kreator bisa kita lihat sesuai dengan, ya mungkin bisa sebagai bahan analisa aja. Apakah banyak yang main di sana atau enggak. Oke, kadang-kadang memang suka gini, kita bakal apain dulu. Kita ulang lagi. Nah, itu buat bagian produk ya. Sama logikanya buat bagian live stream, tab menu live stream. Kita bisa lihat 7 hari sebelumnya siapa yang jualannya banyak. Dia kapan waktu live-nya, durasinya, pendapatannya, penontonnya, dan lain-lainnya ya. GMV-nya. Nah, kalau kita mau lihat lebih detail lagi, kita bisa klik ke dalam. Sama ya, buat semua tab menu, kita bisa masuk ke dalam, kita bisa lihat detailnya. Dan juga tadi seperti yang saya udah ngomong di awal, kita sekarang udah yang versi dari mobile kita juga udah mendukung fitur-fitur detail. Jadi sekarang kita juga kalau misalnya dari HP kita juga bisa masuk ke kalau data, dan kita juga bisa melihat detail-detail dari produk yang kita mau. Ya, dia ada live stream, ada video juga. Nah, ini juga tergantung dari kita bisa dapetin yang kita inginkan gitu. So far, apakah ada pertanyaan dari kakak-kakak semua? Kalau ada pertanyaan mungkin dari yang mungkin saya bisa sekalian jawab gitu ya. Jadi kita bisa sekalian istirahat, santai dulu gitu. Silakan ditanyakan. Sebelum kita sama-sama mencoba mulai topik utama kita ya. Sama-sama kita hari ini kita bakal riset, kita bakal sama-sama lihat barang apa yang akan meledak di TikTok saat Ramadan. Bukan akan meledak sih, tapi udah meledak harusnya. Udah lagi naik pendapatannya gitu pas Ramadan. Kita bakal mulai sebentar lagi. Bagi kakak yang punya pertanyaan, silahkan tanyain. So far, mungkin saya pengen nanya, saya yang nanya deh. Bagi kakak-kakak yang selama menggunakan kalau data, biasanya fitur apa yang paling sering digunakan? Atau mungkin ada masalah nggak selama penggunaan? Atau mungkin masih ada masalah lain nggak? Oke, dari Kak Muzaki Ahmad. Tips kreator affiliate, Kak. Cari yang berkembang, terus yang kayak gimana lagi? Oke. Boleh tanya, Kak Muzaki sebagai seller berarti ya. Jualannya di produk apa, Kak? Oke. Mau tanya kan sudah berbayar pakai promo dengan Rita. Kenapa dianggap macet? Ini kakak bisa langsung hubungi Rita. Dia bakal bantu kakak untuk itu, buat apain. Ini kemungkinan kakak berarti yang kita apain ya, yang kita hubungi dari sebelum masa PO ya harusnya ya. Ya, kakak bisa hubungi Rita, terus kita langsung aktifkan akunnya. Coba bedanya MCN sama TSP apa? MCN itu lebih ke multi channel network. Dia maksudnya kita kayak kontrak sama MCN. Jadi kalau misalnya kita sebagai kreator nih, kita kontrak sama MCN, otomatis ke depannya kalau kita ada deal sama, ya kayak istilahnya kayak apa ya, kayak manajer lah. Jadi ke depannya kalau misalnya ada deal sama brand gede, nah itu otomatis bakal MCN, dia biasanya brand, dia bakal hubungi MCN sebagai agensi. Nah, MCN nanti yang bakal meneruskan ke kreator-kreator yang terafiliasi dengan mereka. Ini misalnya nih, saya misalnya kakak apa nih ya, user Pak Boblo. Nah, biasa misalnya kakak nih sebagai kreator di bagian fashion ya. Nah, saya sebagai MCN. Nah, misalnya ada brand fashion hubungi saya. Kita sebagai MCN udah deal sama brandnya. Nah, kita yang bakal bagi ke itu, ke user, ke kreator yang terafiliasi dengan kita. Gitu. Kalau TSP itu misalnya kita sebagai brand, kita sebagai seller, TSP itu perusahaan yang cuma bantuin kita buat memanage akun kita. Misalnya akun TikTok kita bakal dibantuin live sama orang dari TSP, atau bakal dibantuin strateginya misalnya.
Tapi secara umum itu masih akun kita. Kita nggak terafiliasi sama dia. Kalau misalnya kita udah lewat masa kerjasama ya udah, kita udah nggak kerjasama lagi sama TSP gitu. Kurang lebih ngerti nggak kak ya? Apakah saya terlalu ribet jelasinnya? Kak Muzaki Ahmad bukan ya? Oh berarti tips. Oke, saya coba apa lagi ya? Saya coba jawab ya. Tips kreator affiliate, cara berkembang, terus cari yang mana? Oke, kita coba masuk lagi ya ke kreator ya. Nah ke kreator. Nah misalnya saya sih sebagai seller, saya pengen mencari afiliator buat bantuin jual produk saya. Menurut kakak perlu tahu kakak pengen cari afiliator yang kayak gimana sih? Kalau dari saya ya, saya mungkin pengen tahu pertama, saya pengen yang tingkat engagementnya tinggi, pasti dong. Soalnya kemungkinan kalau dia tingkat engagementnya tinggi, dia hubungan dia dengan follower dia juga baik ya. Ini apakah lagi bermasalah di bagian servernya? Kita coba lagi ya. Nah, tingkat engagement yang pertama. Terus yang kedua mungkin saya bakal coba pilih di tren pendapatan. Saya pengen yang pendapatannya sedang tumbuh. Soalnya kalau tren pendapatannya tumbuh, kemungkinan akun TikToknya sedang aktif dalam beberapa waktu terakhir. Nah ini mungkin bakal jadi pertimbangan saya. Sumber pendapatan, saya sebagai brand, saya terus terang saya nggak peduli. Asalkan bisa menjual ya, saya nggak peduli apakah dari video, dari live, dari showcase. Mungkin saya bisa nggak pilih ya, nggak usah saya pilih. Dari afiliasi, ini juga bukan hal yang gede sebenarnya, saya boleh nggak milih. Pengikut, ini tergantung dari brandnya, apakah dia cuma pengen kerjasama dengan afiliator yang gede, atau afiliator yang mungkin yang followernya nggak begitu banyak. Nah ini juga bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya mungkin kita nggak usah pilih dulu ya. Nah kurang lebih kayak gini. Jadi menurut saya yang paling penting ya dua. Sedang tumbuh, tingkat engagement. Nah terakhir, ini sih buat masalah mudah ya. Saya cuma pengen cari kontak kreator yang punya nomor WhatsApp. Jadi biar saya gampang hubunginya ya. Nah saya klik nomor WhatsApp. Dan terakhir mungkin status MCN-nya belum tanda tangan nih. Karena kalau dia udah tanda tangan berarti kita kan udah nggak bisa kerja sama lagi sama dia kan. Soalnya dia udah milik sama MCN ya. Nah mungkin kita bakal pilih status MCN belum tanda tangan nih. Ini lebih ke ya biar kita nggak habisnya waktu lah. Jangan ntar kita udah lihat dia cari dia tahu-tahu nggak bisa dihubungi gitu. Jadi kita udah langsung pilih di sini belum tanda tangan nih. Kita langsung keluar nih. Nah pengikut segini, pendapatannya berapa, trennya bagus banget nih, naik banget nih. Ini kalau misalnya ada seller yang lagi ngelihat live nih bisa langsung dihubungi nih. Siapa namanya ya? Kita coba klik ya. Kita klik dalamnya ya. Bagi kakak yang baru masuk mungkin yang masih belum follow kita bisa langsung follow ya. Bisa langsung follow dan mungkin juga bisa masuk ke WA grup kita. Nanti di akhir live kita bakal bagiin kayak report dari dalam bentuk Excel tentang produk-produk yang lagi tren meningkat beberapa saat ini di TikTok Shop. Oke, Bu Darwan, kalau gitu kakak ada di WA grup kita nggak? Mungkin kakak bisa kirim message ke sana, nanti kita bakal hubungi dari sana. Takutnya kakak hubungi ke nomor kita yang lain yang mungkin nomornya udah nggak dipakai lagi takutnya ya. Kakak coba kontak ke itu, coba kirim message ke grup kita, nanti kita yang hubungi. Oke, buat Kak Budarwan 77 ya. Oke. Ini tadi detail dari yang dasarnya kreator yang kita pilih ya. Kita bisa lihat nih kan, mandiri, bersedia dihubungi, MCN not sign. Dia taruh WA bisnisnya. Nih, kita bakal bisa misalnya kita klik di sini, kita langsung bisa buka, langsung bisa kontak sama kreator ini. Nah ini kegunaan dari fungsi nomor kontak kreator. Oke ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan mungkin kita langsung masuk ke sama-sama riset ya. Sama-sama riset produk. Kita lihat produk apa yang punya potensi di saat Ramadan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya Kak. Silakan ditanyakan. Kita ya hari ini santai aja ya, kita santai aja sambil ngobrol, sambil ngeliat fungsi-fungsi apa aja yang bisa dilakukan dengan Kalau Data ya. Dan kita masuk ke fungsi produk.
Oke, produk. Kalau kakak sendiri sebenarnya kita sebagai maksudnya kita sebenarnya juga kurang lebih kita tahu lah ya di saat Ramadan apa aja yang dibutuhkan sama sama orang-orang, apa aja yang bakal kejual rame saat sama orang-orang gitu. Kalau saya sih sampai simple aja. Yang pasti pakaian muslim pasti naik dong pendapatannya otomatis ya. Soalnya mungkin orang perlu buat mempersiapkan lebaran juga ya. Terus yang kayak kayak ya pakaian muslim lah, pakai baik wanita, pria, anak, atau mungkin kayak sajadah atau yang berhubungan dengan sholat mungkin bakal naik ya pendapatannya. Nah, tapi masalahnya kalau begitu mungkin tanya lagi. Nah, kalau gitu saya kenapa pakai data dong? Kenapa saya pakai kalau data? Saya perlu lihat apa? Saya udah tahu apa yang kejual bagus. Nah, bener. Ini kayak Kak Uus bilang, iya pakaian, terus hampers, parcel ala-ala ibadah. Nah, kalau gitu kenapa kita perlu kalau data? Nah, kita kan tahu, kita udah tahu kurang lebih apa yang perlu, tapi kita perlu lihat apakah benar. Pertama, apakah benar sesuai dengan yang kita pikirkan? Itu yang pertama. Yang kedua, emang kakak tahu pakaian muslim pria detailnya sih jenisnya seperti apa sih, warnanya seperti apa sih, modelnya seperti apa sih yang lagi laku. Nah ini kan yang perlu kita cari tahu lebih dalam lagi kan. Nah jadi misalnya kita sama-sama lihat ya, mungkin di beberapa waktu terakhir kita mungkin nggak usah pilih sumber pendapatan dulu, kita lihat tren pendapatan dulu lagi bertumbuh misalnya. Kita coba lihat produk apa yang lagi bertumbuh belakangan ya, yang menjualnya lagi makin bagus gitu misalnya. Sampai nunggu ya kak ya. Jadi mungkin dengan bantuan kalau data, nah kita bisa lihat ke detail barangnya kurang lebih. Soalnya kan ya mungkin kan mungkin aja tahun lalu mungkin lagi trending mungkin pakai muslim dengan gaya gimana gitu. Mungkin tahun ini mungkin udah berubah tren ke arah lain kan. Nah mungkin aja kita udah nggak kita ketinggalan, mungkin kita belum menyadari trennya ke arah sana ya kan. Nah makanya mungkin dengan ini kita bisa lihat lagi lebih detail lagi trennya ke arah mana. Sebenarnya simpel aja kak, kita cukup dengan tren pendapatan sedang bertumbuh dan kita kurang lebih ngelihat barang-barang apa yang sedang naik pendapatannya beberapa saat terakhir. Misalnya ada beberapa sih nggak berhubungan dengan lebaran ya, tapi ada beberapa yang misalnya kita bisa lihat kayak gini, kayak baju gini misalnya. Nah ini berarti juga pendapatannya lagi naik beberapa waktu terakhir. Kak Uus Beauty Shop kemarin lagi lami dress kayak gini bukan kak? Dress kayak gini ya. Nah dari sini kita bisa lihat detail-detail. Nah kaftan bener ya kak ya, kaftan berarti ya, kaftan lagi naik daun sekarang. Nah kita bisa lagi kaftan yang kayak gimana misalnya kan, yang banyak orang suka gitu. Kaftan. Kaftan sama dress bedanya apa ya kak ya? Maaf kak, saya kurang begitu tahu. Nah kita bisa lihat nih kan trennya naik turun, tapi cenderung naik sih. Mungkin kalau mau lebih detail lagi kita bisa coba ke 30 hari biar cakupannya lebih luas ya. Soalnya 7 hari karena terlalu pendek gitu. Nah ini kita udah pilih waktunya 30 hari, kita sambil menunggu datanya keluar ya. Jadi kita udah filter dari tren pendapatannya yang sedang tumbuh. Kalau bagi saya sih kita jangan terlalu mengecilkan itu filternya. Kita cukup dengan filter terbuka aja udah cukup bagus menurut saya. Sedang bertumbuh berarti dia punya peluang makin lama makin naik ya. Nah sementara kita pilih semua kategori secara terbuka. Nah ini udah keluar datanya ya. Kaftan dress ada kok kak modelnya yang lebar banget, setahu gue lebih ke mekar modelnya. Oke kak. Nah kayak gini. Nah ada beberapa mungkin kita bisa lihat produk yang kejualnya lumayan bagus yang berhubungan dengan lebaran ya. Yang lainnya juga naik tapi mungkin nggak begitu berhubungan langsung dengan lebaran ya. Atau dengan Ramadan. Nah mungkin kita ngelihat beberapa yang berhubungan misalnya kayak mukena, mungkin bagi yang pemain yang pengen coba jualan mukena bisa lihat produk apa sih belakangan atau model apa sih yang belakangan lagi laku gitu kan, misalnya ini model ini terus dia apakah ada video, kebetulan nggak ada video di sini ya. Nah mungkin ya kayak gini juga model mukenanya gimana, penjualan lumayan loh dalam 30 hari terakhir. Warna-warnanya kita bisa coba masuk ya.
Nah ini kan kalau buat penjual yang pengen atau kakak afiliator yang pengen itu kan bisa ngelihat detailnya kayak gini kan. Nah kita juga bisa langsung lihat tren penjualannya gimana, harga sih lumayan oke sih. Terus ini ada tautan produknya langsung di TikTok sebenarnya. Kalau Mukena itu dari awal belum puasa tapi sekarang tetap trending di TikTok sebagai inspirasi video kak. Oh, oke baik baik kak. Nah kayak gini kreator siapa aja yang menjualin belakangan, terus gimana cara dia menjualnya? Apakah lewat Mukena, apakah dia lewat videonya gimana, gitu kan, live-nya atau gimana gitu ya. Nah ini kita bisa lihat semua datanya di sini. Nah kalau mau lebih spesifik lagi mungkin kita bisa lihat misalnya misalnya belakangan sesuai dengan kategori yang kita pengen lebih spesifik lagi ya, misalnya pakaian dalam wanita saya pilih ya, atau sorry, fashion muslim, misalnya kita pilih fashion muslim. Kurang lebih apalagi sih biasanya yang saat Ramadan bakal diperlukan. Kalau saya sih mikirnya kemungkinan bakal perlu kayak perlengkapan rumah. Perlengkapan rumah, eh perlengkapan rumah, misalnya kita bisa lihat kayak kayak home organizer, kemungkinan sih bakalan diperlukan. Misalnya kan pas Lebaran orang-orang bakal datang ke rumah kita gitu kan, mungkin kita bisa taruh kayak makanan di toples atau gimana. Nah itu juga kita bisa pilih. Atau misalnya sepatu, kita bisa pilih sesuai dengan yang menurut kita bakal laku di masa Lebaran. Ini makanan minum juga kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita ya. Nah, jadi gitu cara pilihnya Kak. Jadi kita pilih filter sesuai dengan yang kita inginkan dan kita pilih tren pendapatan sedang tumbuh. Nah, dari sini kita lihat datanya lagi ya. Saya mungkin sambil membalas. Oke. Nah, kemudian kebetulan datanya agak lumayan lama ya, kita sambil nunggu ya. Kalau kakak-kakak sendiri saya boleh tanya nggak? Kebanyakan kakak pakai kalau data buat ngapain ya? Kalau kayak kakak Uus Beauty Shop ini, kakak biasa di kalau data kakak ini sebagai seller, sebagai kreator atau gimana kak? Boleh sambil ngobrol nggak kak? Oke. Nah kita sambil melihat barang, sambil riset-riset gitu ya. Sambil lihat-lihat. Bagi yang baru masuk, bisa yang belum follow bisa follow akun kita ya. Bisa pilih bisa follow akun kita. Terus juga di akhir live kita bakal kirim satu Excel tentang kayak report gitu yang isinya dalam bentuk Excel ya, yang isinya tentang produk yang lagi data produk yang lagi berkembang belakangan, yang lagi laku belakangan di TikTok Shop. Nanti saya bakal kirim di grup kita. Jadi bagi yang belum gabung ke WA grup kita bisa langsung masuk ke profil saya, masuk ke profil kita, terus kita bisa diklik linknya ya, bisa diklik linknya. Oke. Pertanyaan dari General Oren. Kalau untuk nyari vicin yang gacor gimana metodenya? Vicin yang gacor. Bisa diperjelas maksudnya kak, vicin yang gacor itu apa? Vicin yang gacor kita di kalau data cuma punya data video buat TikTok Shop. Kita nggak punya video Cina di sini. Nah, kemungkinan kakak bisa jadi di tempat lain ya. Tapi saya tetap kurang begitu mengerti dari maksud dari vicin yang gacor maksudnya gimana kak? Oke, Kak Uus Beauty Shop sebagai afiliator ya kak ya. Iya, dan video Cina itu menurut kita sih lebih bagus bikin video sendiri ya. Maksudnya, oke kita bisa pakai video Cina sebagai bahan buat cari inspirasi lah, nggak masalah buat inspirasi. Atau mungkin kita ambil sebagian dari potongan videonya, mungkin yang misalnya potongan video di bagian penggunaan barangnya nggak masalah. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa bikin sendiri. Oh mungkin sekedar share pengalaman ya kak ya. Kita kebetulan kita bulan lalu kita sempat lakuin kayak eksperimen sederhana. Jadi kita lihat dari kalau data ada produk apa yang lagi naik belakangan ya. Kebetulan kita lihatnya video dari produk
apa ya istilahnya, dot bayi ya, kayak dot bayi gitu, kayak gelas bayi. Nah, kita kita kebetulan kita lihat, kita beli produknya, terus kita bikin video dengan cara yang sama persis kak. Maksudnya di detik keberapa dia ngapain, terus berapa panjang videonya, musiknya kita tiru semua persis. Dan entah kebetulan gimana, video yang kita bikin itu yang dari inspirasi video yang lagi trending ya, kita masukin di TikTok, dan kebetulan lumayan meledak, dan di hari kedua kita dapat tiga penjualan kak. 3 penjualan. Jadi maksudnya saya pengen share aja, kalau di TikTok sih saya sih lebih menyarankan untuk bikin video dari hasil kreasi sendiri. Walaupun mungkin inspirasi bisa dari mana aja ya, misalnya dari video Cina juga oke, dari kreator lain juga oke, tapi kita bikin sendiri video, jangan pakai video dari orang lain gitu. Ya benar kayak Kak Uus bilang, TikTok sekarang udah makin ketat. Mending kita bikin video sendiri yang gitu, original gitu ya. Dari Kak The Good Sense, bisa buat cari niche market kah? Buat niche market bisa kak, bisa banget. Ini lebih ke lu bisa bantu gua coba tanya ke itu nggak, ke Alex atau ke itu, kenapa nggak bisa kebuka, nggak bisa loading terus. Oke, mungkin kita bisa masuk kalau buat cari niche market ya. Pertanyaan dari kakak The Good Sense, kita bisa masuk ke bagian negara dan kategori di tab produk, kebanyakan sih produk kreator, nggak bisa loading semua. Kita bisa masuk ke di bagian eksplorasi kategori potensial. Kita bisa matiin dulu ya, kita matiin semua kategorinya. Nah kita bisa, sebentar saya matiin dulu ini. Nah buat cari niche market ya kak ya. Nah kita bisa masuk ke sini, kita bisa lihat dari kategori-kategori yang ada di TikTok Shop pendapatannya berapa sih, kita bisa filter ya. Misalnya ini waktunya kita lihat, saya cek lagi, kita waktunya 30 hari. 30 hari dia punya pendapatan misalnya lebih dari 250 juta. Tingkat pertumbuhan pendapatannya berapa persen misalnya. Rata-rata pendapatan toko tunggalnya berapa misalnya gitu kan. Ini bisa kita filter semua, dan di akhir-akhirnya kita juga bisa ambil kesimpulan kira-kira bagian kategori mana yang punya yang lagi bagus marketnya gitu ya. Misalnya saya pilih kategori level 2. Nah di sini kita bisa lihat busana muslim wanita, mukena, gaun wanita, bawahan pria itu lagi naik semua. Pakaian muslim. Kebanyakan sih pakaian ya kalau saya lihat ya belakangan ya. Pakaian lagi bertumbuh. Ya terlebih lagi pakaian muslim ya. Karena kebetulan mungkin sedang dalam masa menjelang lebaran. Menjelang Idul Fitri ya. Nah itu. Ini kurang lebih bisa memakai cara ini buat melihat pendapatan yang sedang tumbuh ya. Bisa melihat market mana yang sedang tumbuh gitu. Nah ini kurang lebih kayak gitu, kakak The Good Sense. Apakah ini menjawab pertanyaannya atau gimana, atau ada pertanyaan lain? Oke. Kita coba lagi di bagian produknya ya. Bagian produk kita bisa pilih sesuai yang kita inginkan. Misalnya di bagian fashion muslim, kita pilih fashion muslim. Kita bisa lihat di bagian peralatan rumah tangga misalnya. Nah, karena lebaran juga berhubungan dengan ini kan, dengan masak-masak mungkin. Peralatan rumah tangga, bukan peralatan rumah tangga, di bagian jadi apa ya? Perlengkapan rumah, home organizer kita bisa pilih mungkin. Nah, mungkin kita juga bisa lihat barang-barang apa yang lagi naik sesuai dengan filter yang kita pilih ya. Nah, inilah cara untuk mencari barang-barang yang kemungkinan trennya lagi sedang naik gitu ya. Dan kebetulan sekarang lagi masa lebaran. Nah, ini mungkin barang-barang yang bisa kita persiapkan, yang bisa kita coba jual ya. Dan terlebih lagi kita bisa lihatnya lebih ke detailnya. Misalnya jangan cuma ke kategorinya. Jika gunakan kalau data lebih ke kita bisa ngelihat detail dari produk mana, warna apa, model apa yang lagi laku. Nah gitu. Nah mungkin juga lagi membuat data.
kebetulan mungkin ada sedikit masalah hari ini. Nah, bagi yang baru masuk mungkin bisa follow akun kita, juga bisa bagi yang belum join dengan WA group kita, bisa join ke WA group kita, karena kita bakal men-share report tentang produk-produk mana yang lagi laku belakangan ya, dalam bentuk Excel. Kita bakal kirim ke grup kita, kita bakal share ke grup kita. Nah gitu. Nah kebetulan mungkin karena server kita lagi ada sedikit masalah ya kak ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, atau mungkin kakak ada punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Bagi yang belum punya pertanyaan, mungkin bisa langsung, atau mungkin belakangan punya pertanyaan, bisa langsung masuk ke grup kita. Kita bisa bakal menjawab pertanyaan dalam grup kita ya. Kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan, mungkin kita bakal akhiri dulu live kita sampai di sini mungkin. Silakan kak kalau ada pertanyaan, mungkin saya tunggu sekitar 5 menit. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum follow bisa follow dulu akun kita ya. Bagi follow akun kita, dan bagi sekarang yang pengen mencoba Kalodata bisa langsung masuk ke kalodata.com. Saat ini bagi pengguna baru kita punya free trial selama 7 hari ya. Jika kakak bisa kayak mengeksplor semua data yang kita punya, bisa menganalisa, bisa ngelihat gimana sih data-data terbaru, baik dari segi produknya gimana, kreator mana yang menjual terbaik, live mana yang menjual terbaik, bisa melihat detail dari live-nya, detail dari produknya, segala macamnya, dan juga bisa jadikan sebagai bahan analisa ya, analisa gimana pendapatan mereka terakhir, gimana cara mereka melakukannya gitu kan. Nah ini semua bisa dilakukan dengan Kalodata. Bagi kakak yang baru masuk, yang baru mencoba Kalodata, juga saya ingatkan lagi, kita di sini di bagian beranda kita punya kita menyediakan video tutorial. Jadi buat yang pengen mengetahui cara cepat, kita punya beberapa topik ya buat tutorial. Bisa coba dinonton, dipelajari, disesuaikan dengan diri sendiri, apakah sebagai penjual, apakah sebagai kreator, atau sebagai agen ya. Bisa lihat, ini bisa dianggap sebagai perkenalan awal kita bagi para kakak buat mengenal Kalodata ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu kak. Ya mungkin karena sambil menunggu IT kita memperbaiki, mungkin kita bisa sekalian ngobrol. Apakah kakak semua punya pertanyaan, baik dari kakak outfit bikin kece, Kalodata ini real data langsung dari TikTok atau sekedar referensi dari TikTok? Oke. Kalodata kita bukan real time kak. Data kita adalah data plus one ya. Jadi misalnya data hari ini baru bisa dilihat besok harinya di TikTok. Oke. Mungkin sekedar share tentang background Kalodata kak. Jadi Kalodata ini pendiri kita kebetulan adalah beberapa orang yang dulu udah berkecimpung lama di bagian e-commerce. Ada 4 orang, ada yang dari Alibaba, dari Lazada, dan kebetulan juga ada salah satu pendiri kita adalah dulu bekas dari yang megang data di TikTok Shop Cina. Nah, dia dulu yang kelola data di TikTok Shop Cina, ya, dan terus mereka ini akhirnya keluar dari perusahaan masing-masing dan mendirikan Kalodata. Dan ini juga kenapa Kalodata sampai saat ini kita cuma berfokus pada data-data di TikTok Shop ya, karena kita memang lebih familiar dengan environment dari TikTok Shop. Nah, jadi dengan background kita gitu, kita lebih tahu gimana cara variabel-variabel dari TikTok Shop. Nah, menjawab balik ke pertanyaan kakak, semua data kita adalah menggunakan variabel-variabel yang dapat dari TikTok Shop yang kita analisa, yang kita masukin ke website. Dengan tingkat keakuratan kita sih bakal kurang lebih sekitar 80 sampai 90% kak, terutama buat akun yang top 10.000. Tingkat keakuratannya lebih tinggi lagi ya, sekitar 80 sampai 90%. Ya, kurang lebih kayak gitu aja. Kita bukan data real time, tapi kita menggunakan variabel dari TikTok Shop yang kita gunakan sebagai bahan sebagai data di website kalodata.com. Oke, mungkin sekian dulu kita punya live pada hari ini. Bakal ada pertanyaan, mungkin bisa langsung join ke WA group kita, karena kita akan setelah live ini selesai kita akan men-share report dari data terkini di live kita.
Oke, terima kasih semuanya. Nah, sampai jumpa lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ke WA grup kita ya.